Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang etika penulisan karya ilmiah dan plagiasi. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kafidatul Rahma dengan NIM akhir 176, lalu ada Erinda Mailana dengan NIM akhir 184, lalu ada Muhammad Yasir Rizalullah dengan NIM akhir 188, dan saya sendiri yaitu Olivia Mercy Santosa dengan NIM akhir 202, lalu ada Muhammad Dimas Bagus dengan NIM akhir 203, dan yang terakhir adalah Maestu Bagus Senaru dengan NIM akhir 211. Selanjutnya, saya akan membaca atau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah mampu memahami pengertian etika, plagiat, atau plagiarisme plagiator. Yang kedua, mampu memahami prinsip etika penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, mampu memahami kode etik penulisan dan bentuk pelanggaran etika penulisan. Dan yang terakhir adalah mampu memahami jenis plagiat atau plagiarisme. Selanjutnya adalah pengertian etika. Menurut Wirandi, secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang berusaha menilai dan menentukan arah tindakan moral atau teori umum tentang pergaulan, khususnya berkenaan dengan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau pantas dan apa yang dianggap buruk atau tidak pantas. Selanjutnya, menurut Wirandi, menjelaskan secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, etikosa yang berarti moral dan etos yang bermakna karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pengertian etika berikutnya menurut Bagus menyatakan bahwa etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Adapun menurut Bertens mengemukakan bahwa ada dua pengertian etika sebagai praktis dan sebagai refleksi. Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan meskipun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Prinsip etika kepenulisan. Pertama, asas penghormatan. Prinsip ini berisi tuntutan moral seorang penulis atau peneliti harus memiliki komitmen dalam dirinya untuk menghormati orang lain, yaitu menghormati pembaca dan hak-hak orang lain. Standar aturan menulis akan berjalan apabila ditunjang prinsip moral yang memadai. Hak orang lain dalam konteks penulisan karya ilmiah adalah hak pemilikan gagasan. Ide suatu gagasan itu milik siapa harus diakui sekaligus dihormati. Dengan demikian, prinsip penghormatan berkaitan dengan prinsip pengakuan. Apabila kita menuntut sebuah ide dari sebuah buku, kita harus mengakui ide itu milik orang lain. Ukuran utama untuk menentukan bobot kontribusi adalah gagasan substansi mengenai materi yang ditulis bukan kerja fisik. Apabila ukurannya kerja fisik, tukang ketik pun harus dicantumkan namanya sebagai penulis, bahkan penulis utama, karena dia menuliskan semuanya. Namun yang dimaksud adalah gagasan dan bukan sembarang gagasan, tetapi gagasan mengenai substansi ilmiah yang menjadi isi tulisan. Yang kedua ada asas pengakuan. Prinsip moral ini mengandung tuntutan bahwa kita harus memiliki sikap bersedia mengakui bahwasannya gagasan yang sudah tertuang dalam suatu publikasi adalah milik si penulis. Untuk dapat mewujudkan dasar moral ini menjadi tindakan nyata, maka masyarakat memaksakan suatu norma yang wajib dipatuhi yaitu asas pengutipan. Prinsip pengutipan adalah asas yang mewujudkan dasar moral bahwa kita mengakui sekaligus menghormati gagasan milik orang lain. Asas pengutipan menyatakan bahwa kalau kita menggunakan gagasan orang lain, secara terbuka kita diwajibkan mengakui bahwa kita meminjam dengan cara menulis yang disebut dengan citation atau kutipan. Tanpa kutipan atau tanda bukti kita dianggap mencuri. Kode etik kepenulisan dan pelanggaran etika kepenulisan. Adapun kode etik penulisan yang pertama melahirkan karya yang orisinil. Yang kedua, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan. Dan yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat.
Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang kelima, memberi manfaat pada secara pengguna. Yang keenam, menerima saran perbaikan dari editor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika kepenulisan. Yang pertama, ada pemalsuan hasil penelitian atau fabrication, yaitu mengarang, mencatat, dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Yang kedua, ada pemalsuan data penelitian atau falsification, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Yang ketiga, ada pencurian proses objek dan atau hasil plagiarisme dalam mengajukan usai penelitian. Jadi, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian seperti pencurian gagasan, pemikiran proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas atau bersifat rahasia. Nah, usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan. Yang keempat, ada pemerasan tenaga penelitian dan pembantu peneliti atau exploitation, seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan atau memperoleh pengakuan atau hasil kerja pihak lain. Dan yang terakhir, ada perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan atau injustice. Nah, jadi sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang telah disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik karya intelektual atau HKI hasil. Oke, selanjutnya ada kode etik kepenulisan dan pelanggaran etika kepenulisan. Nah, di sini menurut Wibowo menguraikan kategori plagiarisme yang berhasil dikumpulkan dari berbagai tulisan yang terdiri. Pertama, yaitu plagiarisme word by word atau kata per kata. Lalu yang kedua ada word switch plagiarisme. Lalu yang ketiga style plagiarisme. Lalu yang keempat metafor plagiarisme. Selanjutnya idea plagiarisme dan self plagiarisme. Eh, Itu aja, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.